Saya coba ke Mas Refli nih untuk membantu kita mengerti, Mas Refli, tadi kita sudah jabarkan apa yang terjadi hari ini, gugatan apa saja yang ada di MK dan kemudian yang sedang berproses seperti apa. Mas Refli sendiri, saya ingat pernah ada komentar bahwa putusan MA itu sontoloyo dan harusnya KPU mengabaikan itu. Anda masih dalam posisi yang sama, Mas Refli? Sama, tidak berubah ya. Jadi putusan MA itu memang putusan sontoloyo. Kenapa saya bilang sontoloyo? Karena itu membuat sesuatu yang sudah jelas menjadi tidak jelas. Kan dari dulu dikatakan bahwa yang namanya calon itu ya ketika dia ditetapkan sebagai calon. Kalau Anda baru mendaftar itu namanya bakal calon. Ya. Tetapi ketika Anda diumumkan, ditetapkan melalui SK KPU sebagai calon, disitulah sebenarnya argo calon itu bergerak. Nah, kalau seandainya kemudian calon gubernur, calon bupati, calon wali kota dikatakan berusia 30 tahun ya pada saat menjadi calon, ya berarti pada saat diumumkan sebagai calon oleh KPU. Kalau kemudian ada tafsir calon itu menjadi ketika dia dilantik, itu sontoloyo itu pasti. Itu pasti karena ada kepentingan-kepentingan tertentu dan saya frankly speaking ya untuk memuluskan Gibran, memuluskan Kaisang sebagaimana Gibran dimuluskan oleh Mahkamah Konstitusi pada Pilpres. Jadi saya berterima kasih kepada Gradasi ya. Tadi mengaku murid saya sendiri udah lupa. Jadi teruslah berjuang ya memperjuangkan hal-hal yang tidak benar di Republik ini. Oke. Jadi sudah benar yang apa Anda perjuangkan itu. Mas Refli, seberapa optimis ini uji materi yang diajukan Gradasi kemudian akan dikabulkan oleh MK dan seberapa khawatir Anda ada dua uji materi lain yang kemudian mungkin berseberangan dengan apa yang diajukan oleh Gradasi? Saya optimis permohonan ini dikabulkan 99,9%. Bahwa yang namanya Mengapa seberapa optimis? Saya jelaskan ya. Itu kalau kata orang Jawa tuh ceto welo-welo. Yang namanya calon itu ya ketika dia ditetapkan sebagai calon. Ya. Ketika dia kemudian mau dilantik itu nggak ada urusan lagi sama KPU dan itu menjadi calon terpilih bukan lagi calon. Jadi kalau kita bicara presiden elect ya, gubernur elect ya, governor elect. Nah, persoalannya adalah trikinya bukan di situ. Trikinya adalah kapan putusan itu dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Saya was-wasnya di sana. Tadi permohonan diajukan 11 Juni. Baru disidangkan berapa? 12 Juli tadi? 12 Juli. Itu sebulan kemudian. Lalu sidang perbaikan baru 25 Juli. 25 Padahal, Juli ya? Betul, iya. Padahal putusan itu kalau seandainya dikabulkan baru bermakna kalau dikabulkan sebelum tanggal 29 Agustus. Karena pendaftaran 27 sampai 29. Kan begitu. Nah, sebenarnya lebih bagus lagi, sorry maaf, saya perbaiki. Baru bermakna kalau diputuskan sebelum tanggal 27 Agustus. Karena kalau misalnya 28 Agustus, ya nanti Kaisang daftarnya tanggal 27 Agustus. Kan putusan tidak berlaku surut. Karena itulah kita bisa lihat MK ini sontoloyo lagi atau enggak. Kalau dia sontoloyo, dia akan putuskan setelah tanggal 27 Agustus ke atas. Kalau dia tidak sontoloyo, dia akan putuskan sebelum tanggal 27 Agustus dan kemudian akan ada kesempatan untuk katakanlah kalau diperlukan revisi kembali terhadap PKPU maka ruang revisi itu akan ada. Jangan sampai kemudian ketika Gibran boleh, ya kan, putusan MK yang katakanlah tidak menguntungkan tidak boleh. Nah ini yang saya khawatirkan. Karena saya tahu betul sebenarnya di hakim MK itu ada hakim yang memang kita bisa pertanggungjawabkan ilmu dan integritas serta independensinya, tapi ada yang kita nggak bisa pertanggungjawabkan. Saya sorry to say, Anda nggak bisa berharap kepada Anwar Usman, tapi konon katanya dia tidak boleh tidak ikut dalam menyidangkan perkara ini ya? Iya, tidak ikut. Anwar. Tidak ikut benar ya? Oke.
Artinya kita mengurangi itu, tapi saya bisa baca secara gamblang ya, hakim-hakim yang pro istana ya,